Selamat datang di Cakrapot, Cakrawikara Indonesia episode 8. Kita kali ini ngobrol bersama saya, Ana, dan Hai, saya Yolanda. saat ini kita mau ngomongin tentang keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Gimana nih Yolanda? Apa yang kita bisa obrolin soal keterwakilan perempuan di lembaga legislatif? Oke, jadi pertamaan di pemilu kita terakhir tahun 2019 untuk pemilu legislatif, untuk DPR RI kita mencapai keterwakilan perempuan dengan jumlah tertinggi, yaitu 20,52%. Walaupun ini masih belum mencapai angka kritis yang kita inginkan bersama, keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, tapi ini adalah pencapaian yang perlu dicatat, karena kebijakan afirmatif sendiri sudah kita terapkan sejak pemilu 2004. Pertama kalinya di pemilu 2004, di undang-undang pemilu yang keluar tahun 2003, dan waktu itu memang sifatnya seperti himbauan di dalam undang-undang pemilu bunyinya. Jadi partai menyertakan 30% perempuan dalam daftar calon dan seterusnya. Nah, pasal ini diperkuat di dalam Undang-Undang Pemilu untuk penyelenggaraan pemilu 2009. Jadi partai menempatkan 30% perempuan dalam daftar calon dan mereka harus ditempatkan dalam minimal 1 dari 3 nama di daftar calon. Catatannya sampai pemilu 2004 ini adalah partai betul-betul memperlakukan kebijakan afirmasi ini sebagai pemenuhan syarat administrasi saja. Yolanda, jadi kan kebijakan afirmasi pertama kali bisa kita temukan kaitannya dengan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif itu waktu pemilu 2004 ya? Betul. Jelang pemilu 2009, si pasal afirmasi ini mengatur juga 30%-nya mau ditaruhnya di mana. Kalau 30% ditaruh di paling bawah semua kan ya. Iya, Tapi ini yang terjadi di pemilu 2004. Di 2004? Ya. Oke. Jadi perempuan, partai berusaha meningkatkan jumlah caleg perempuannya, walaupun masih banyak yang tidak berhasil memenuhi 30%. Oke. Tapi ya itu, ditaruhnya di nomor-nomor urut bawah. Soal nomor urut ini kenapa sih penting? Karena di dalam sistem pemilu kita, memang kita kan menerapkan sistem pemilu proporsional daftar terbuka itu sejak tahun 2004. Oke. Kemudian di tahun 2009 dengan keluarnya putusan MK, sistem pemilu proporsional daftar terbuka ini penentuan caleg yang memenangkan kursi itu dengan suara terbanyak. Oke. Jadi sejak 2009, 2014 sampai 2019 itu kita pemilih punya kesempatan untuk mencoblos nama calon selain lambang partai, dan kemudian calon yang ditetapkan menjadi pemenang atau memperoleh kursi legislatif itu adalah yang memperoleh suara terbanyak, terlepas dari dia ditempatkan di nomor urut berapa. Cuma data menunjukkan bahwa setiap kali pemilu jumlah caleg terpilih yang berasal dari nomor urut 1 itu jumlahnya selalu signifikan. Oke, betul. Nah, oleh karena itu penting bagi perempuan untuk dapat ditempatkan di nomor urut 1 oleh partai politik, yang dalam kenyataannya ternyata tidak begitu. Partai sangat enggan menempatkan perempuan di nomor urut 1. Data pemilu 2019 saja menunjukkan perempuan terbanyak ditaruh di nomor urut 3. Ada perubahan nggak di 2014 di kebijakan afirmasi? Kalau pasal pencalonan perempuannya sendiri di undang-undang pemilu itu nggak ada perubahan. Oke. Jadi isinya, bahkan isi ketentuannya di dalam undang-undang pemilu itu sama dari sama persis dari tahun 2009, 2014, 2019. Cuma memang ada yang berubah di dalam peraturan teknis untuk penerapan undang-undang pemilu. Nah, itu dikeluarkan oleh KPU, Komisi Pemilihan Umum, dengan peraturan KPU yang dikeluarkan setiap kali kita akan menyelenggarakan pemilu. Nah, di dalam PKPU ini menjelang pemilu 2014 itu memang KPU menetapkan bahwa partai wajib menempatkan perempuan sejumlah 30% dalam daftar calon
dengan penempatan 1 di antara 3 di semua dapil. Dan kalau ada partai yang tidak berhasil memenuhi ketentuan ini secara lengkap, secara utuh di dapil tertentu, maka daftar calonnya akan dikembalikan oleh KPU untuk diperbaiki sampai memenuhi afirmasi tersebut. Artinya ketentuan afirmasi yang sebetulnya dibuat untuk mendorong semakin naiknya persentase keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, kalau yang ditaruh di undang-undang pemilu itu cuma 1 kali direvisi ya. Betul. Waktu jelang pemilu 2009. Itu pun sebetulnya undang-undang pemilu kita tahu kan direvisi terus ya. Betul. Setiap kali kita rajin deh pokoknya direvisi terus. Tapi itu pasal cuma sekali direvisinya, begitu ya Yolanda? Iya. Sehingga pemenuhannya tidak punya desakan hukum gitu, dalam artian kalau pasalnya tidak dipenuhi, tidak ada konsekuensi hukum terhadap partai politik yang tidak berhasil memenuhi pasal itu. Sementara ada peraturan teknis di bawah undang-undang tadi yang Yolanda cerita ya. Nah, peraturan teknis ini malah justru dia yang menguatkan ya. Betul. Dan berhasil mendesak partai. Tadi yang Yolanda sampaikan kan justru peraturan teknis yang disebut PKPU ini ya, yang bisa membuat partai memenuhi pencalonan 30% di semua dapil, 1 dari 3. Dan itu terpenuhi di pemilu 2014 dan 2019. Jadi ada tuh partai-partai yang daftar calonnya dikembalikan terus oleh KPU untuk dapil tertentu sampai partai tersebut berhasil memenuhi semua ketentuan itu secara lengkap. Dan kalau tidak, konsekuensinya berat sekali untuk partai, yaitu tidak berhasil memenuhi deadline atau tenggat akhir memasukkan daftar calon tetap, dan itu ya tidak bisa mengikuti pemilu di dapil yang bersangkutan. Ini menarik banget ya, karena kelihatan yang malah justru punya komitmen terhadap peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, kayaknya kok jadi lebih kuat komitmennya komisionernya KPU daripada yang menyusun undang-undang, yaitu partai yang terpilih dan duduk sebagai fraksi ya di DPR RI. Betul, jadi data yang menunjukkan bahwa sangat minim partai politik menempatkan perempuan di nomor urut 1 itu pertama memperlihatkan minimnya komitmen partai politik untuk memang mendorong lebih banyak perempuan di pencalonan sampai kemudian terpilih. Nomor 1-nya sedikit. Terus tidak secara serius memikirkan penempatan para caleg perempuan ini di dapil-dapil yang strategis, dalam arti dapil-dapil yang kemungkinan besar partai pasti dapat kursi di dapil tersebut, yaitu dapil basisnya partai. Penentuan caleg terpilih itu adalah melalui penentuan dengan suara terbanyak. Itu sebenarnya memunculkan tantangan yang lebih berat bagi calon perempuan, karena kita tahu sendiri mereka masih ketinggalan dibandingin caleg laki-laki dalam hal pengalaman politik, di dalam hal mengelola kampanye, di dalam bahkan mengumpulkan dana kampanye untuk membiayai kampanyenya dan seterusnya. Tapi terbukti dari pemilu 2009 sampai pemilu 2014 perolehan suara perempuan itu meningkat terus, dan perolehan kursinya juga kan terbukti dari 2014 ke 2019 itu meningkat. Ini membuktikan bahwa ternyata di dalam sistem pemilu proporsional daftar terbuka dengan penentuan caleg terpilih dengan suara terbanyak, itu ternyata perempuan bisa berkembang, politisi perempuan. Mereka punya kesempatan untuk mengembangkan skill politiknya dalam berelasi dengan partai politik, dalam berelasi dengan konstituen, dalam mengelola tim kampanyenya, dalam menyusun strategi untuk menang dalam pemilu dan seterusnya. Dengan demikian, sistem pemilu proporsional daftar terbuka dengan suara terbanyak ini menciptakan iklim yang sehat bagi perempuan untuk bisa menjadi politisi yang lebih handal. Karena kan dengar juga kan bahwa di dalam RUU pemilu yang saat ini sedang dibahas di DPR, sedang diproses di DPR, itu memang ada dorongan untuk kembali kepada sistem proporsional daftar tertutup. Dan ini sebenarnya menjadi langkah mundur bagi kita kalau memang jadi disahkan, karena itu tadi di dalam sistem pemilu proporsional daftar terbuka terbukti perempuan itu bisa thriving tuh bisa bertumbuh secara positif gitu ya sebagai politisi. Dan kalau ini dikembalikan ke sistem pemilu proporsional tertutup,
itu akan memotong hubungan antara caleg baik perempuan maupun laki-laki dengan konstituennya. Ya, ya. Jadi kalau ngomong keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, ternyata kompleks nih. Bukan cuma ketentuan afirmasinya saja, Ya, tapi juga sistem pemilunya kayak apa, cara penentuan perolehan kursi, konversi suara jadi kursi juga jadi penting untuk melihat hasil akhirnya. Dan tadi saya pikir saya mau ulang deh frase penting yang Yolanda bilang. Ternyata data membuktikan secara konsisten sejak 2009 sistem pemilu proporsional dengan daftar terbuka dengan penentuan suara terbanyak ini justru merupakan iklim yang sehat untuk memperkuat, meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Wow, saya pikir kita akhiri dulu di situ. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi tentang topik yang nggak kalah nendangnya di episode-episode berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.